mau mengakhiri diri aku sendiri gitu, karena kayak balik lagi di YouTube channel Jenny Cortez TV. Dan hari ini nggak sengaja ya kan, kita syuting hari ini ya kan, aku lagi nongkrong sama Sinta Bahir. Udah lama nggak ketemu. iya, udah lama enggak juga sih, kita kan ada ketemu sebelum corona. Sebelum corona berapa bulan lalu, 2019 ya kita. 2019 apa 18? 2019 ya kan. Nah, ini juga kumpul sama anaknya. Tuh Iya, ada anaknya. anakku ada di sana. Kita lihat anaknya. Hai gitu. Nama aku Akan gitu. Namanya siapa? Akan. Anaknya siapa sih? Bunda siapa? Anaknya Bunda. Iya nanti deh. Bunda. Bunda siapa? Namanya Sinta Bahir. Nah, oke. Akan udah punya Lagi sibuk channel. apa sih Ci sekarang? Aku sekarang lagi sibuk biasa stripping, lagi ngumpulin pundi-pundi. Bener-bener. Kalau mau cari pundi-pundi memang di stripping ya. Iya. Bunda? Ya mumpung masih laku juga ya gitu. Jadi aku sekarang lagi stripping aja, terus lagi break sih, lagi mau jalan lagi. Oh gitu. Nah, aku pengen tahu Raffi nih kan dirimu punya kan gambaran kayak pertama kali begini. berkarir yang aku tahu tuh dulu Iya. tahun 2009. 9. Aku apa 2009? Pertama masuk itu 2009 aku. 2009 ya. Suster Keramas kan dulu kan. Suster Ramas pertama kali. Kita ketemu di Maksimal waktu itu ya. Nah, Kamu udah apa ya? air terjun pengantin udah tayang duluan ya kan. Kita ketemu di Maksimal waktu Itu itu. Maksima, jadi kita jebolan Maksima ya. Yang pastinya jebolan Maksima berarti seksi-seksi. Pada masa itu jatuh pasti dia seksi banget. Pada masa-masa itu seksi ya. Kalau sekarang udah punya anak ya. Ini anak udah beda tampilannya, Udah apalagi beda tampilannya. ya kalau anak kamu kan segini belum bisa komen ya. Iya, Kalau bener, anak aku bener. itu udah bisa komentar. Jadi kalau aku pakai celana pendek atau pakai baju seksi, ya udah dia pasti nyuruh aku balik lagi. Oh gitu. Antar sekolah aja. Kalau aku nggak pakai jilbab, anakku nggak mau, aku nggak boleh turun. Oh gitu. Nggak boleh turun karena ini bunda apa mbak? Oh ini bunda tambah. Oh anaknya udah bisa komen ya. Ya, terus kalau yang bikin malu lagi kayak kadang kan kita nggak bawa peralatan sholat ya, lagi azan. Ini nggak sholat ya? Sholat dong, aku udah sholat. Ini kayak lagi di mall kayak gini. Suruh sholat juga? Enggak, kalau dia nggak orang sholat kita suruh sholat. Oh yang penting kalau misalkan dia nggak ngeliat orang sholat enggak ya? Enggak. Tapi kalau ada azan kita suruh sholat dong. Luar biasa ya. Tapi aku dari kecil sih ngajarin dia perbedaan. Jadi dia tetangga-tetangga itu kan banyak yang muslim juga. Jadi aku ngajarin dia. Tapi sekolahnya sendiri udah sekolah kan? Udah sekolah, udah mau masuk SD, alhamdulillah. Udah mau sekarang 5 tahun setengah dia. Nanti Agustus dia 6 tahun. 30 Agustus. Ini kayaknya kalau aku lihat mukanya ada mirip kamunya. Terus aku tuh kayak bapaknya. Banyak ke bapak. Banyak ke bapaknya. Tapi tinggi ya Beb? Tinggi bukan lagi. Bapaknya tinggi ya? Itu tinggi udah 130, sepatu sudah size 34 ya. Saya Saya berat badan 33. mole, anaknya mole. Cara mamanya selalu langsing ya. Tapi pernah nggak sih dirimu gendut? Gendut pernah lah waktu hamil aku gendut. Berapa kilo nih? Pokoknya berat dari aku tuh berat badan berapa ya? Aku dulu tuh 5 sebelum hamil 52. Sini sayang. Ini saya. Sebelum hamil tuh 52. Terus pas Tuh. aku udah punya pas hamil sebelum hamil 52, hamil itu 76. 76 apa 78 gitu berat Naik badan. hampir 20 kilo lebih lah ya. Lebih ya. Terus dia lahir langsung turunnya 11 kilo karena dia lahir itu 4,7, nggak boleh gitu, 4,7 kilo, panjang 5 Gede kilo banget, makanya Gede sesar. banget. Padahal itu 4,7, Deva aku hamil sekolahnya di mana sayang? Tengah sekolah. Oh ya nanti Deva juga sekolah. Nanti Deva sekolah. apa tuh? Kambing-kambingan tuh. Banyak loh Mbak Rima tuh, ada gunungan, ada kambing-kambingan.
Nggak mau oke. Itu biasa ya, Mak. Biasa mama punya anak emang begitu deh. Iya. Gak lihat sih. Punya anak satu, ya kan apalagi udah sekolah. Itu berat apa sih gitu? Perjuangan kamu. Awal-awal sih berat banget ya. Awal-awal tuh berat banget karena apa ya? Satu, kayak belum siap aja menjadi single parent. Terus nggak lama ibuku juga meninggal. Ibuku tuh orang tempat aku curhat, berkeluh kesah, tiba-tiba tuh nggak ada. Itu, aduh, ujian terberat dalam hidup. Nah pada saat mama kamu Kerjaan juga nggak ada loh. Masa sih? Kerjaan nggak ada. Waktu itu ponakan aku juga masih pada kuliah. Dan aku ini kan tulang punggung keluarga. Aku cerai itu cuma bawa anak yang aku nggak bawa apapun, nggak dikasih apapun sama suami. Kamu pada masa pas perceraian itu kan lagi terpuruk ya kamu ya kan pada masa huru hara berita itu ya kan. Itu gimana sih pada saat kamu lagi hamil terus ada berita huru hara itu? Stres apa sih kamu pada saat itu? Apa ya? Aku sempet sampai kayak yang mau mengakhiri diri aku sendiri gitu karena kayak aku kayak hidup gue kok nggak mesti kayak sampai aku sempet tanya sama Tuhan bilang gini, Tuhan apa aku tuh ditakdirin untuk nggak boleh bahagia? Aku sempetnya ngomong kayak gitu ya. Tapi ya pelan-pelan bisa lewat. Karena kan kamu pada saat menikah itu kan hilang, bener-bener hilang ya, langsung lulus gitu kan? Karena aku tipe perempuan, aku punya pacar pun juga begitu. Aku tipe orang yang nggak mau ribut sama laki. Jadi kalau aku sayang sama orang, ya sepenuh hati aku kasih gitu loh. Jadi apa maunya laki, ayo gua turutin gitu. Pada saat itu Gila, gue gemuk banget ya, gue gemuk ya. Dia sekarang kurus loh. Pipi dia sih tirus ya. Tapi tetap kalau paha kecilan, diketawa. Kalau paha tetap kecilan lah, ya kan. Kalau gua kan dari dulu emang gede kalau paha gue. Terus selama kamu berjuang sendiri pada saat kamu melahirkan, mantan suami kamu datang nggak? Oh pas lahiran ada keluarga lakiku, ada suamiku juga waktu itu nemenin dia yang ngazanin dan akhirnya aku baikan lagi. Tapi di situ belum cerai kan? Belum, lagi berantem terus ya balikan lagi. Terus sempet udah namanya perempuan kan lagi meledak mungkin aku baru lahiran gitu kan. Banyak lah problem itu. Aku sempet bilang udahlah aku mau udahan. Ya akhirnya kayak kakak-kakakku dari keluarga dia juga bilang kasihan anak gitu. Balik lagi, oh bener juga ya punya sama nggak ada yang beda lah gitu kan. Ada suami itu tetap beda katanya, janda sama ada suami itu tetap beda. Bilang gitu kamu harus sabar, kayak mertuaku juga kan waktu itu ya udahlah sabar, malah maksudnya ya mertuaku tuh kayak ngasih apa sih kayak gini, udahlah namanya laki maafin, udah ini demi anak perbaiki gini. Dan aku pun pernah mencoba gitu, tapi ya memang nggak cocok gitu. Dan akhirnya aku memutuskan kayak aku jalani kok sama berantem ya. Ini aku pas Lebaran Idul Fitri di sana, aku sebelum Lebaran kan aku di sana. Pas Lebaran aku sholat Id, apa semua aku ngobrol sama mama. Aku ngobrol sama keluarga besar bahwa aku sama aku udah nggak bisa diterusin lagi. Aku sih udah maksain kayaknya kalau berumah tangga menjadi suami istri yang ada aku berantem terus. Malah nanti nggak bagus buat anak ya kan. Aku juga nggak bisa kerja, aku nggak fokus, AA juga nggak fokus kerja. Udahlah mendingan kita pisah tapi kita tetap jadi orang tua yang baik buat anak-anak. Oh jadi pada saat huru hara berita itu datang belum bercerai. Belum bercerai. Malah Jadi sempat balikan ya. ya tapi pasti suamiku diserang lah sama orang ya dikomporin terus lah ya sana sini ya. Terus yang akhirnya mungkin itu yang akhirnya itu pemicu yang yang kalian berantem ya. Mungkin ya aku wajar lah, dia nggak siap untuk punya istri public figure gitu kan. Emang kupingnya harus tebal sih saya. Tapi ya akhirnya setelah aku divorce itu dia alhamdulillah sampai sekarang dia juga berasa maksudnya bahwa apa yang orang ngomongin ya nggak pernah terjadi sama aku gitu. Terus selama aku jadi istri pun ya alhamdulillah aku nggak pernah macam-macam juga. Ya sempet lah pas aku juga dia udah benar-benar sendiri, dia nggak ada perempuan lain, dia udah
di titik yang diuji juga sama Allah gitu ya. Di waktu itu juga dia tuh ya akulah orang yang masih dekat sama dia, peduli sama dia, dan bukan aku cuma ngomong begini, saksinya pun masih banyak. Aku orang yang paling peduli sama dia, dan sempet dia bilang gini, nanti kalau aku hidupnya enak lagi ya, orang yang paling aku inget nanti. Sampai bilang pas aku punya pacar, dia tuh masih cemburu. Oh gitu? Masih jealous. Oh, sekarang udah punya pacar nih ceritanya? Enggak, waktu aku sekarang dia udah nikah. Jadi waktu dia mau nikah yang ini, yang sama istri yang sekarang, dia izin sama aku. Waktu itu ngajak makan sama anakku, ya, sama Ririn. Jadi aku lagi syuting di Cibubur. Terus ngajak ketemuan. Ternyata dia izin mau menikah. Aku bilang ya udah nggak apa-apa. Semoga ini yang terakhir. Ya harus baiklah, udahlah mencari apa lagi. Yang semoga dia juga terima kamu apa adanya. Kamu anak-anak juga makin lama makin pada besar kalau melihat kamu gonta-ganti juga bagus. Dia sih doain ya, dia cerita ini. Dan alhamdulillah anakku juga udah ketemu sama dirinya juga baik. Oh jadi kalian walaupun udah cerai masih berhubungan baik? Masih ya? Kayak acara-acara sekolahan, acara ulang tahun gitu, gantian gitu. Dan sempet kebetulan itu kan Hardi Fadilah anaknya juga sekolah di situ. Istrinya Hardi kan suka bilang gini, sedikit Kak, kenapa sih nggak balikan aja? Maksudnya kan masih kalau baik-baik kenapa nggak balikan aja sih, Beb? Masih akur gitu kan. Aku bilang enggak lah, aku nggak cocok gitu. Dan waktu itu aku udah ada pacar. Dan dia selalu kepo, maksudnya kayak gini, Bun, masih manggil Bun sebelum nikahnya ya. Dia bilang, Bun, pacar siapa? Terus kalau aku tiba-tiba ada orang yang mau ngelamar, orang lamar aku, tau nggak, dia suka bilang gini, beruntung ya kalau beruntung ya dia bisa ya gitulah dia mungkin ya dia udah mungkin menyesali ya ngerasain hidup sama aku. Aku rasa mungkin dia menyesali juga kali ya. Dan kayaknya perempuan-perempuan yang deket sama sama mantan suamiku kayaknya banyak yang jealous, paling dijelesin adalah aku. Karena malah paling dikenang ya. Ya aku orangnya apa adanya. Alhamdulillah mertua aku sampai detik ini pun masih baik. Mungkin kamu nge-treatnya juga lebih baik ya. Aku apa adanya aja, aku nggak mengada-ada, jadi hidupku ya begini gitu. Terus aku berjuang juga kan, kayak maksudnya ya udahlah, di saat dia susah pun aku tidak pernah kayak gimana jatahnya habis buat bulanan anak gitu, bulanan buat anak gitu, enggak. Aku cuma bilang gini, ya alhamdulillah kayak sekarang dia mungkin ingat ya sama anak gitu, terus istri yang sekarang baik gitu. Terus aku bilang gini, aku nggak akan pernah nagih karena itu janji. Kalau kamu mau nafkahin anak itu kan bukan karena aku ya, iya, bilang, tapi urusan kamu sama anak kamu sama Allah. Iya, karena kamu sudah berjanji. Aku bilang, aku sebagai ibu, aku nggak bisa juga ngelantarin anak. Aku harus bekerja keras, aku harus ngasih kehidupan yang layak buat anak. Terus kalau aku mau berantem sama dia, aku mau minta, sedangkan dia nggak ada, terus anakku mau terlantar, nggak bisa. Aku lebih baik udah lupain. Aku bilang kalau kamu mau tanggung jawab, mau ngasih, ya kalau kamu ada mau ngasih silakan. Kalau enggak ya itu urusan. Terus ada tapi nggak lokasi, itu urusan kamu sama Allah. Aku bilang ya. Berarti kamu tidak menuntut ya? Aku orangnya nggak mau nuntut. Aku nggak mau pusing. Hebat loh ya, seorang Sita Bahir itu ternyata dia seseorang wanita yang kuat ya kan, dan kuat banget ya kan. Pada saat masa huru hara gonjang ganjing itu luar biasa ya kan. Aku aja ngeliat sempat ya Allah di saat lu lagi bahagia gitu kan. Gue sih ngerti sih pada saat itu, di saat lagi bahagia lu menghilang gitu dan lagi happy lah sama keluarga lu, tiba-tiba berita itu datang itu sih ya shocknya luar biasa. Iya, terus apa ya, aku tuh tipe orang yang nggak pernah gengsi. Ada kan orang ngeliat, aduh kita sudah biasa hidup di level yang atas, kita nggak mau turun. Kalau aku pernah merasakan titik terbawah. Pernah. Gimana Teh? Semua seorang Sita Bahir kan yang orang tahu dengan keglamorannya, dengan barang-barang brandednya, terus pernah merasakan di titik terbawah pada saat itu. Aku sampai punya mobil cuma satu, mobil catering. Buat aku kemana-mana, padahal aku dulu mobil-mobil juga maksudnya tisu bakar. Ada mobil sport juga ada lah gitu kan, ya kan ya aku kan orangnya emang dari dulu nggak suka pamer gitu loh, mestinya ada hanya teman-teman tertentu yang memang tahu deket sama aku punya apa gitu. Aku orangnya memang nggak suka pamer kan gitu. Jadi seperti yang drop banget sih, semua teman-teman yang biasanya main ke rumahku tiba-tiba nggak ada yang main. Sampai segini ya? Oh, itulah kelihatan ya pertemanan di mana di saat kamu jatuh, siapa yang menemani.
Padahal waktu dulu kamu kan banyak temennya ya. Pasti ada banyak banget, dan yang aku dekat tuh gitu. sampai detik ini pun kalau ada temen yang susah aku masih care sama temen-temen, walaupun kadang-kadang temen yang dulunya dibantu terus lupa gitu. Ya aku udah bersyukur kalau lihat temen terus akhirnya yang aku bantu terus sekarang hidupnya jauh lebih baik gitu. Tapi kalau ada temen yang masih susah itu suka kasihan ya, maksudnya lu kenapa sih lo belum punya duit mana, nggak bisa manage keuangan, Nggak bisa manage uang ya kan kayak ya alhamdulillah juga sih sampai sekarang masih dipercaya sama PHPK, aku masih syuting dengan ya dengan harga yang masih bagus lah gitu ya kan, yang maksudnya aku bisa nabung, bisa besarin anakku, bisa beli rumah dengan walaupun aku tidak besar tapi di rumah yang layak, tinggal punya mobil gitu loh. ada rezeki anak Ada aja. ya kan ada aja ya kan. Kan baik kan? Dengan ada yang anak, apalagi kita ngurus sendiri tanpa suami, itu masih dikasih rezeki sama Tuhan. Aku tuh nangis-nangisnya udah lewat, dan aku tuh justru malah kayak sekarang kayak teman-teman yang kena sedang ada masalah suka bilang, lo lihat cinta Beb, kayak apa sih dia orangnya. Oh, kalau gue bisa bunuh diri pada saat itu, Beb. Wah, aku Dengan berita huru-hara itu gue bisa terjun langsung. aku tuh pernah nangis, aku tuh muter tau nggak, dari rumah aku muter sampai mana tuh namanya, bandara, muter lagi sampai rumah aku Ancol, dan aku ada deh temen aku telepon, Kamu telepon jalan kaki gitu? bawa mobil, dan aku nelfon temen aku bilang jam berapa ya, jam 2 malam kali, aku nelfon gini, temenin aku dong, aku nggak tahu nih, gue kayak pengen ngakhirin hidup gue gitu kan, ngapain lo pulang aja katanya, masih banyak orang yang susah, orang yang ini. Terus besoknya aku ketemu orang lah, sampai bilang adalah dia mentor aku, sampai detik ini aku berteman baik lah gitu. Sahabat atau temen? Berteman ya, namanya laki, dulunya sempet suka sama aku gitu. Sempet suka, cuman aku kan memang gak suka. Aku bilang gini, aku lagi kayak mau apa sih, nguatin diri dulu gitu. Aku belum siap untuk nikah lagi, aku belum siap berkomitmen sama laki-laki. Aku pengen nguatin diriku sendiri. Aku nggak mau ketika aku menerima orang tapi kayak sebagai pelarian. Ketika aku jalan sama dia tapi aku nangis, aku masih dengan masa lalu. Jadi kan kayak apa sih, kasihan pasangan aku yang baru, bahwa dia tuh kayak cuma jadi tempat pelarian aku doang gitu. Jadi aku ngomong apa adanya, kalau kamu mau sabar tungguin aku, kalau enggak udah sekarang dia udah nikah. Kebanyakan sih yang deket-deket aku udah nikah. Tapi Beb, sekarang dengan kehidupan yang sekarang begitu banyak liku-liku yang pernah dilewati ya kan, ada masa lalu ya kan, di saat pernah kamu jatuh di titik terbawah, di saat kamu juga pernah bahagia dengan pasangan kamu yang lama gitu. Sekarang kehidupan kamu yang baru setelah mempunyai anak itu seperti apa? Goyang-goyangnya kayak begini. Sekarang aku menjadi orang yang paling bersyukur dan beruntung dalam hidupnya. Aku sudah melewati semua pahit-pahitnya, udah lewat gitu. Terus di saat orang banyak yang susah, Allah tuh nggak pernah bisa susah. Enggak, lihat nih goyang-goyang nih. Orang lain nggak bisa punya penghasilan, aku mungkin buat orang lain kecil, tapi buat aku besar, berlimpah. Yang alhamdulillah aku selalu dikasih sehat, anakku sehat, ya kan? Itu air di bawahnya. Aku masih bisa bantu orang-orang di sekitar aku lah gitu. Bisa. Aku masih hidup sendiri gitu, sendiri sama anakku. Aku masih bisa bantu orang lain gitu. Itu makanya aku bilang ya Allah, aku terima kasih di saat sekarang ini aku harus banyak bersyukur, dan hidupku Allah kasih nyawa aku tuh aku bermanfaat buat orang. Ya karena kan di saat masa pandemi Coba kayak kalau gini, buat pada naik. kesusahan ya, Orang lain tuh kesusahan, ya pada kesulitan ekonomi ya kan. aku Nggak stripping. bisa Endorse. Syukur alhamdulillah ada stripping ya kan. Dan di stripping itu aku dapat built-in yang aduh alhamdulillah banget deh. Built-innya aja ya alhamdulillah banget deh, bukan sombong ya gitu loh. Pas aku bisa nabung, dan aku dari hasil kesabaran aku ya Goyang-goyang bisa dia. nyelesain ponakan aku Ini ya. bunda nih. Aku punya anak, aku niatnya hidup sama anak. Jadi kalau aku bantu orang, aku nggak maksudnya nggak minta dibalas, tapi aku setidaknya kan aku punya anak. Ketika aku udah nggak ada, akan banyak orang yang ngasih kemudahan buat anak. Iya benar banget. Intinya itu aja ya, Mbak. Aku tuh udah nangisnya udah lewat. Jadi kalau cerita mau nangis sih ngapain, kayak nanti orang-orang yang pernah nyakitin gue bahagia. Itu aku selalu. Nah, buat perempuan-perempuan di luar sana ya, gue mau ngasih tahu buat perempuan-perempuan buat tuh teman-teman yang single parent yang kan ini pernah yang disakitin sama lagi. laki-laki, coba ini. harus seperti apa, Mam? Jadi kalau ditanya orang,
kita tuh sebenarnya pengen nangis. Jangan pernah nangis, karena apa? Kalau kita nangis, kita galau, kita pasang statusnya galau-galau, itu mantan tuh seneng banget. Lo kalah kan sama gue gini-gini. Tapi tunjukin bahwa kita hidupnya happy, kita ini kita jauh lebih. Kalau aku makin kayak cambuk buat dibangun ya, kayak lo sakitin gue harus hidup lebih baik. Gue menjadi orang yang maksudnya lebih kuat lagi, dan lo akan lihat gue. Dan alhamdulillah. Jadi nangisnya tuh sendiri, jangan pernah nangis di depan orang. Karena apa? Ketika kita nangis sama teman-teman cuma bilang, kasihan ya, kasihan, dan itu pun bisa menjadi bahan omongan ke teman-teman lain, gitu loh. Jadi di depan kita, ya ampun Beb, kasihan banget ya. Tapi di belakang, lo tahu nggak sekarang Sinta Bahir tuh ya pindah ke rumahnya kecil, udah gitu ya Beb, sekarang udah nggak ada mobil-mobil tuh, mobil-mobil dia sekarang udah ganti. Terus tuh kemarin jual-jual tasnya tuh, jual-jual jam tangannya, terus ya kan gitu. Gitu, teman-teman kan ada yang begitu. Jadi baik di depan, tapi di belakang biasanya kebanyakan nggak baik. Nah guys, ini adalah kisah hidup dari Sinta Bahir ya kan, dimana dia merasakan pernah di titik yang paling bahagia, pernah di titik yang paling sejatuh-jatuhnya, tapi dia bisa bangkit kembali ya kan, happy bersama anaknya, happy dengan kehidupan sekarang. Ya, aku juga happy tahu ngeliat kamu sekarang. Aduh, aku selalu lihat, aku lihat story kamu ya, sama suami kamu. Lucu-lucuan sih sama laki gue. Lo tahu nggak? Jiwa jomblo gue ini ronta-ronta ya kan, kayaknya gue gue harus punya suami. Mana nih suami mana nih, suami mana nih gitu. Iya, karena gue sama laki gue tuh emang lucu-lucuan aja. Dia suka yang kayak masa-masa pacaran. Tapi gimana tuh kamu bisa jaganya rumah tangga? Jadi balik warna. Balik gue ditanya-tanya. Resepnya apa? Resepnya ini sih, Beb. Namanya juga jadi dibalik nih gue yang ditanya. Episode Jenny Cortez nih. Kalau dia kan biasanya gini, dia nanyain bintang tamu. Nah sekarang kan aku mau minta resepnya dong, ya kan? Namanya suatu pernikahan pasti ada namanya kalau berantem tuh dimana gue harus mengalah, dimana dia lagi marah ya gue marah. Berantem yang penting nggak ada perempuan lain kan? Nggak ada. Kalau ada perempuan lain gue jambak. Tapi nggak bisa dijambak, rambut laki gue nggak ada. Aku pernah ngerasain sih. Akhirnya aku bilang ya udah lah ya, masih aku terima lagi bukunya. Punya perempuan lain. Nggak apa-apa, tapi ya akhirnya kan nggak ada. Bisa ketahuan gimana sih? Ya akhirnya kan tahu, karena aku orang gaul juga. Oh iya, jadi kan gaul. Pinter laki itu gini ya, kita suruh kan nggak gaul soalnya ya. Nggak, kalau aku disuruh pakai jilbab, suruh ikut pengajian, jadi teman-teman, ternyata biar nggak ketahuan kelakuan lagi. Biar nggak gaul ya. Ternyata ada perempuan lain. Game over. Iya kan. Jadi karena kebahagiaan itu bukan dari materi. Kebahagiaan itu dari kita sendiri yang ciptain. Karena gini, aku pernah bilang gini, kebahagiaan ini bukan menurut dari pikiran, tapi dari hati. Ketika kita mikirin aduh omongan orang, mikirin apa, itu nggak akan pernah bahagia. Ketika hati kita sendiri yang tahu, kita cuma dikasih uang 10.000 kita bahagia. Itu hati kita, dari hati kita. Aku tuh tau nggak, aku tuh mempelajari diri sendiri banyak banget. Kamu ngerasain nggak sih perubahan kamu? Kalau aku sih ngerasa diri kamu tuh banyak berubah ya, dibandingkan waktu zaman masih muda ya. Beda dong, muda. Sekarang kan seorang Sinta Bahir sekarang gue ngeliatnya lebih mungkin pada saat ini lu udah punya anak, lu bisa merasakan. Karena gue lihat teman-teman artis pas punya anak tuh berubah banget. Sekarang kita gue setidaknya kita mau melangkah tuh mikir sama gini, aduh apa sih dampak dari perlakuan kita nanti, anak makin lama makin pinter, apalagi gadget sekarang kan udah handphone, anak setiap hari pegang handphone, kayak anak udah bisa ngetik Sinta Bahir, udah lamanya udah pusing, aduh gue mau gimana cara hapusnya gitu. Pasti melewati fase-fase kayak banyak masalah, banyak akhirnya orang yang merubah kita itu karena waktu. Kalau aku sih di lokasi putih pasti tetap aku Sinta Bahir yang dulu, yang tuawakan sama kru yang biasa itu masih. Aku nggak bisa, mulutku yang bocor gitu masih. Tapi nggak bocor kayak yang artis lain. Ya, nggak mau bahas. Kalau aku masih mikir ya dampaknya ke depannya gitu. Dan hidup ini harus bermanfaat buat orang lain, tapi jangan pernah hancurin hidup orang lain. Benar banget ya. Iya kan?
Kita ngobrolnya di belakang kamera aja kalau itu. Tak posisi loh. Gue aja nggak ngerti kalau aku sih beneran aku nggak. Terus kayak maksudnya ngumpul ya. Aku tuh sekarang udah ngebatasin. Jadi kalau ngumpul nggak mau terlalu lama. Karena kalau ngumpul sudah terlalu lama, lebih dari 3 jam itu yang ngomongin orang. Iya, gosip. Iya. Aku udah menghindari itu gitu. Karena udah berapa kali ya kita berteman banyak. Aku kan temennya banyak lah dari semua kalangan ada gitu. Jadi ketika temenan, Cara lu gaul banget, Tem. Kalau gue temennya dikit lagi. aku kan arisan ya dulu di mana-mana ikut semua gitu. Terus udahlah sekarang ternyata banyak banget lah orang-orang yang kayak gitu lah. Maksudnya di depan kita baik tapi di belakang ngomongin kita banyak banget gitu loh. Saling sikut gitu loh. Jadi bukan cuma di lokasi syuting loh, nggak cuma di lokasi syuting doang persaingan ya, di tempat arisan pun begitu. Gue pernah main arisan sih sekali doang deh. Gue kan dari dulu paling malas main arisan ya. Itu diajakin KPP. Gue pernah main arisan sekali doang. Dan gue nggak bisa deket sama orang-orang. Gue kan tipe orang yang nggak susah deket sama orang. Jadi ya cuma main. Seorang wanita yang kuat, ya kan, yang kuat banget. ya kan. Pada saat masa huru hara, gonjang ganjing itu luar biasa, ya kan. Aku aja ngeliat sempet ya Allah di saat lu lagi bahagia gitu kan. Gue sih ngerti sih pada saat itu, di saat lagi bahagia, lu menghilang gitu. Dan lagi happy lah, dan malah keluarga lu tiba-tiba berita itu datang, itu sih ya shocknya luar biasa. Iya.